And then it's split it in 3 data groups intended for training, validation, and testing. Okay, 70%, 15, 15. Kemudian number of neuron 10. Yeah, it can be more than 10 actually, 11 or whatever you want. Ya, kemudian setelah kita desain, jadi pada dasarnya ketika kita pakai MATLAB, we just include the data, input and target, and then we make the structure of neural network model, and then divide how many percentage the training data and validation and test, then we can do training directly. Oke. Nah, setelah kita melakukan training, gimana cara ngambil hasilnya? Cara ngambil hasilnya, we can export the result to Workspace. Ya. Jadi kita kasih nama result misalkan. Ya, kita buka di Workspace ya. Nah, di Workspace ini hasilnya berupa network. Jadi network ini model atau ya, jadi sebuah function atau model yang bisa kita gunakan untuk memprediksi. Jadi misalkan kita keluarkan dulu networknya, misalkan ya, saya panggil net, kita panggil soalnya si network itu ada di dalam result. Jadi kalau paham apa data structure di MATLAB itu dia bentuknya itu struct. Artinya dia di dalamnya ada sesuatu banyak gitu. Nah seperti ini detail-detail training parameter. Cuma saya hanya ingin mengambil networknya saja. Saya kasih nama net sama dengan network. Saya mau ambil dulu ya. Oke. Setelah saya keluarkan si network ini, gimana cara makainya? Nah, di sini belum ada training datanya. Saya pengen coba memprediksi hasilnya sudah ada. Saya ambil dulu datanya. Datanya di sini saya sudah siapin ya. Misalkan saya ambil dulu ada di nih datanya itu di sini. Jadi datanya sudah saya ambil yang ada di sana. Fuel consumption-nya sekian, speed-nya sekian, torsinya sekian, emisi sekian gitu ya. Nah sekarang saya pengen melakukan prediksi. Jadi saya masukkan data ini ya, copy ke MATLAB. Saya mau memprediksi torsi dan emisi dengan input yang ada di sini. Oke, misalkan dari saya input copy. Oh yang perlu saya sampaikan bahwa datanya itu harus row vector ya. Ini kan column vector. Jadi kita transpose dulu. Iya. Tuh datanya harus row vector. Yang sekarang masih column vector. Nah setelah itu kita lakukan prediksi. Kalau kita punya fuel rate, fuel consumption dan speed seperti ini, berapa nilai torsi dan emisinya, dia kita prediksi hasilnya ya. Hasil misalnya. Dan itu artinya otak brain yang sudah di learn, yang sudah di training gitu ya. Kita pakai masukkan inputnya. Nah kita dapat hasilnya kan. Pak itu transpose anunya kodenya apa? Untuk Ini persis kayak di input aksen. persis kayak di aljabar linear. Oh.
36 161 Resultnya ya, original resultnya itu kan ini kan jawaban aslinya, hasil prediksiannya saya transpose lagi ya, saya transpose lagi ya, saya tahu. Oke. Jauh. Nah, di sini itu Jauh ya? store hasil prediksi, dan di sini adalah emission hasil prediksi. Prediction. Kalau prediksinya bagus, torsi sama torsi prediksi itu harus ini kan, harus sama lah. Coba ya kita plot ya. Ini belum, ini saya coba plot. Berarti ini dibagi sama ini ya, saya geser ini ya. Wish. Kira-kira ya seperti inilah hasil prediksinya ya. Itu hebatnya gitu ya, ngerti ya? Sekarang silakan praktekin dengan memvariasikan jumlahnya tadi. Paham nggak kira-kira? Okay, then you can practice. I'll send this data to the group where. Ini dapat ya? Oke. Ini dia. Bye bye.